Ya, teman-teman, luar biasa sekali ya, kita sudah berada di hari ketiga. Nah, dari belajar dari orang-orang yang luar biasa tentunya. Dari pertama kita belajar dari seorang pengusaha level 3 dengan latar belakang sebagai profesional graphic designer, yaitu Coach Ferry Lukianto. Dan di hari kedua kemarin kita juga sudah belajar dari seorang pengusaha level 3 dengan latar belakang lulusan mahasiswa S1, yaitu Coach Hendrik Setiawan. Dan hari ini, di hari ketiga ini kita akan sama-sama belajar kembali dari seorang pengusaha level 4 dengan latar belakang ex-CEO perusahaan nasional yang banting setir menjadi seorang pengusaha. Nah, beliau memulai pengusaha ini dari level 1, teman-teman, sebagai reseller dan berkembang hingga saat ini menjadi pengusaha level 4. Wah, luar biasa. Dan luar biasanya lagi, beliau sudah punya ribuan reseller dengan omset miliaran per bulan. Wah, keren banget ya. Dan dia juga sudah mencapai impian-impiannya seperti mobil, rumah, keliling dunia 40 negara di 5 benua. Wow, keren banget. Dan sudah banyak bantu murid-muridnya juga untuk capai impiannya. Siap belajar hari ini, teman-teman? Ya, oke. Mari kita sambut pembicara kita hari ini, Head Coach Bandung, Coach Yos Martono Wijoyo. Halo teman-teman semua, Smart Milenial. Apa kabar Anda? Hebat, luar biasa. Semangat pagi. Yes. Pagi, yes. Oke, siapa sudah jemur hari ini? Nah, sudah makan yang sehat? Ya, senang sekali. Tapi tadi yang sedang menjalankan ibadah puasa, jangan lupa sahurnya ya. Karena sahur itu sangat penting untuk Anda persiapan 14 jam puasa ya. Mendekati subuh aja sahurnya ya. Oke. Sip, semangat terus ya. Bagi yang tidak berpuasa tentunya juga harus tetap menjaga kesehatan. Yang sedang menjalankan puasa juga selalu tetap lebih sehat. Anda sedang detox saat ini. Oke. Teman-teman semua, beruntung sekali hari ini tepat ya, Hari Pendidikan Nasional. Wah, tanggal 2 Mei ya. Ki Hajar Dewantara ya, itu yang membuat seorang guru yang betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan di Indonesia. Dan tepat sekali hari ini kita juga sedang belajar ya di seminar The Rise of Millennials untuk sama-sama menjadi pengusaha yang sukses ya, netpreneur sukses zaman now ya. Oke, nah hari ini ya setelah 2 hari kemarin Coach Ferry dan Coach Hendrik menjelaskan mengenai skill-skill bagaimana berbisnis online maupun offline ya, menggunakan media-media yang biasa Anda dan kita gunakan ya. Nah, makanya hari ini saya akan berbagi nih pengalaman-pengalaman saya. Saya ingin berbagi pengalaman di mana saya 17 tahun saya bekerja dan 17 tahun juga saya berbisnis. Bahkan sekarang sudah mau masuk 18 tahun ya, sudah jalan 18 tahun untuk pengalaman bisnis. Jadi hari ini saya akan berbagi kepada Anda karena tak kenal maka tak sayang, makanya kenalan dulu kita semua ya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai tahun 2002 saat saya mau memutuskan untuk berhenti kerja, itu tuh belum ada komunitas Yes ya, belum ada seminar TRM ya. Jadi makanya saya seperti kebanyakan orang ya, yang memang dari sekolah, kemudian saya kuliah, setelah saya kuliah saya bekerja. Itu sama seperti yang kebanyakan orang lain. Karena saat itu nggak ada komunitas Yes dan TRM ya. Jadi saat itu saya mulai mencoba bekerja saat masih kuliah. Saya sudah mulai bekerja saat itu dan kemudian saya saat itu juga menjadi salesman buku ya. Nah, itu nanti saya akan ceritakan di slide saya. Tapi saya mau sampaikan ke Anda bahwa beruntunglah Anda yang saat ini bisa mengenal komunitas Yes dan TRM ini di saat usia Anda masih sekitar 19-20 tahun. Waktu itu saya sudah mau mendekati 40 tahun, 37, 38 ya. Dan itulah saat itu saya teringat satu anak muda, Coach Hendrik ya, yang kemarin berbicara itu, beliau itu di semester 5 sudah mulai kenal komunitas Yes dan mulai berbisnis. Bahkan sampai selesai kuliah pun ya, sarjana teknik pun beliau juga langsung sudah menjalankan bisnis, tidak sibuk mencari pekerjaan ya dan sebagainya seperti yang biasa orang lakukan ya. Nah, jadi Anda beruntung sekali teman-teman yang masih milenial ya, usia 18, 19, 20 tahun sudah kenal komunitas Yes, itu sangat beruntung, sangat hoki loh ya. Saya baru tahunya tuh udah mendekati 40. Oke.
tapi nggak ada kata terlambat. Semua pun di sini yang masih usianya juga mungkin sudah lebih dari 40 tahun, 50 tahun pun boleh, silakan ya menjalankan bisnis KK dan juga komunitas Yes bergabung. Oke, Anda mungkin jadi coach-coachnya nanti ya. Oke, nah kalau kita bicara mengenai pekerjaan ya, tentunya di sini juga saya lihat ada beberapa teman-teman yang sedang bekerja ya. Ya, oke, sekarang statusnya masih karyawan ya. Oke, nah boleh di sini teman-teman yang masih karyawan siapa? Boleh acungkan tangannya. Nah, oke, ini teman-teman yang masih sedang bekerja ya. Saya sama seperti Anda dulu ya, bekerja selama 17 tahun saya bekerja ya. Nah, tentunya, saya akan sekarang mulai nih masuk berbagi pengalaman saya ya mengenai dunia kerja dan dunia bisnis tentunya. Saya akan share screen. Oke. Yes, ini kita akan bicara part 3 ya, part terakhir daripada pemuncak daripada The Rise of Millennials ya, yang ada sudah berjalan 2 sesi ya. Oke, pertama adalah masa kerja saya yang membius. Wow, kalau orang bilang membius tuh terlalu nyaman ya, terlalu lama bekerja 17 tahun ya. Di sini ada yang lebih lama dari saya nggak nih kerjanya nih? Oh, mungkin ada yang PNS ya, ataupun yang di swasta. Nah, saya ini kalau menurut saya terlalu lama kerjain ya, membius. Nah, boleh kita sharing juga teman-teman yang sudah atau sedang bekerja, apa sih yang kita rasakan kalau waktu saat kita bekerja. Yang saya alami waktu itu, waktu dari mulai merintis, dari mulai nol seorang sales ya, itu saya merasakan ini nih, ada 15P. Wow, 15P apa tuh? Yuk kita lihat yuk. Nih, pergi pagi, pulang petang, pinggang punggung pegal-pegal, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman, pusing, pingsan, ada yang sampai pingsan. Wah, ya. Nah, inilah yang dialami orang-orang yang bekerja dari start, dari bawah juga semua. Saya mengalami ini, ya. Inilah yang disebut 15P, ya. Dan banyak yang terbius dengan ini, ya. Meskipun kondisi tidak nyaman, sepertinya nyaman, ya. Oke. Nah, ini pengalaman kerja saya dari tahun 85 sampai tahun 2002, 17 tahun saya bekerja. Saya awali dengan saya sebagai salesman buku pendidikan saat usia saya 17-18 tahun, saya masih kuliah waktu itu di PAT ITB. Ya. Kemudian di tahun 86 sampai 91, saya bekerja di Indomobil karena background saya komputer, saya bekerja di Indomobil Bandung sebagai operator dan sampai sistem analis. Itu saat itu angkot-angkot yang mobil-mobil angkot itu mulai berjalan ya, mulai beroperasional dan semua itu kredit. Nah, sistem kreditnya saya yang buat program-programnya bersama Indomobil, Suzuki ya, Daihatsu waktu itu juga semua kita yang supply programnya. 6 tahun saya bekerja di bidang komputer. Kemudian tahun 91 saya mulai beralih ke satu bidang di bidang lain bukan komputer ya, di satu bidang bahan bangunan. Ya, dari mulai seorang salesman, ya, seorang sales, dan tahun 2002 saya akhiri masa kerja saya sebagai seorang CEO atau presiden direktur. Banyak anak-anak ataupun teman-teman semua di sini yang pengen karirnya sampai puncak, ya, sampai topnya, yaitu top management di presiden direktur. Nah, tapi saya saat saya menjadi seorang CEO atau presiden direktur pun, saya akhirnya banting setir menjadi seorang pengusaha. Nah, nanti kenapa nih sebabnya kita akan bahas, ya. Oke. Nah, ini adalah jenjang karir saya waktu saya di perusahaan nasional. Dari tahun 91, saya mulai dari seorang sales, kemudian tahun 93, setahun saya sales, kemudian saya diangkat oleh bos saya untuk menjadi sales manager waktu itu. Kemudian juga karena prestasi, ya, saya betul-betul kerja keras, saya mengikuti bahkan lebih dari yang ditentukan oleh perusahaan, saya memberikan lebih, ya. Makanya perusahaan atau bos saya menilai dia angkat lagi tahun 95 menjadi GM ya sampai 97, kemudian saya 98 sampai 2000 diangkat menjadi marketing director ya, sudah menjadi level director tapi di bidang marketing. Nah, dari tahun 2000 sampai 2002 saya juga dipercaya oleh owner untuk menjadi seorang CEO atau presiden direktur, membawahi beberapa director ya, director keuangan, director marketing, director operasional, itu di bawah saya semua. Jadi memang enak sih kerja jadi seorang presiden director ya,
ada yang membantunya banyak, tapi diawali dari 91 itu tuh loh, prosesnya yang luar biasa. Pada saat akhir tahun 2002, itu fasilitas tahun 2000 sampai 2002, 2 tahun itu saya mendapat fasilitas yang luar biasa dari perusahaan. Ya, gaji tetap 20 tahun yang lalu tuh sudah 20 juta, bahkan dengan bonus-bonus bisa sampai 30 juta ya per bulan pada saat tahun 2000, ya itu 20 tahun yang lalu loh, ya. Uangnya masih sangat besar ya. Kemudian belum lagi kita juga ada saham. Perusahaan memberikan saya tambahan saham 25%. Jadi kalau perusahaan untung 1M, saya kebagian 240 juta. Ya, karena saya waktu itu saya juga membantu bos dari mulai awal kita bangun perusahaan ini, sama-sama kita bekerja sama. Ya, perusahaan akhirnya memberikan saya saham, ya 25%. Kemudian saya juga disediakan mobil dan supir pribadi. Ya, enak sekali ya, kemana-mana ada yang nyupirin ya, mobil sudah disiapkan bersih ya, enak sekali ya, nyaman. Waktu itu Honda Prestige, wah saya ingat tuh, waktu itu zaman tahun 2002, Prestige-nya luar biasa, itu Honda mereknya ya. Kemudian tunjangan kesehatan tak terbatas, itu dari perusahaan, pokoknya apapun kita dijamin. Tetapi anehnya ada orang udah enak seperti gini mau banting setir, ini sampai owner saya juga bingung, kenapa sih, apa kurangnya katanya, udah saham dikasih, gaji dikasih, fasilitas dikasih, tapi kok masih mau beralih, mau buka perusahaan lagi ya disangkanya. Oh ternyata tidak, saya mau buka bisnis lain yang di luar, saya mau bergabung dengan satu ya komunitas yang luar biasa, yang bukan buka toko bahan bangunan lagi, menjadi saingan beliau, tidak ya, aman, tenang hatinya bos. Oke, nah jadi ini ada beberapa foto-foto saya pada waktu saya ada di Bolonia, saya ke Italia, saya memang kerja di bahan bangunan karena waktu itu saat itu pusat dunia keramik ada di Italia dan Spanyol. Ya, saya sudah lebih dari 8 kali ke Italia dan Spanyol. Kemudian juga di China, waktu itu kita juga ada pameran di China, di Shanghai, ya. Itu saya juga ke pameran, kerja saya di pameran untuk pilih barang, masukkan ke Indonesia, ya, sampai ke shipment-nya, kontainernya masuk sampai jalan baru saya pulang, ya. Nah, kemudian ini saya juga bersama para pimpinan importir besar di Indonesia dari merek Toto. Kalau Anda tahu sanitary Toto, nah inilah ada bos-bosnya ya di sebelah saya ini, sampingnya ada orang Jepang, yang di tengah itu adalah dari pabrik langsung ya. Kita deal waktu itu beberapa kontainer masuk ke Indonesia ya. Kemudian juga nah ini ada saya menghadiri satu seminar, gathering satu seminar namanya CEO Wisdom Seminar pada tahun 2000. Yang sebelah kanan saya itu adalah Peter Elliott ya, CEO-nya Citibank Indonesia ya. Dan pada yang sebelah paling kiri saya yang sedang pegang map itu, yang pakai kemeja, itu orang yang luar biasa ya, almarhum Michael Ruslim ya. Beliau ini Presiden Director, CEO-nya Astra Group, membawahi 110 perusahaan. Wow ya. Jadi ini beliau meninggal karena demam berdarah. Nah, karena demam berdarah berobatnya ke Singapura. Ya, di Singapura nggak ada demam berdarah, mungkin terlambat. Ya, jadi beliau akhirnya meninggalkan kita duluan. Ya, baik, inilah beberapa teman-teman saya CEO ya, yang pada saat kita bekerja waktu itu. Nah, ini adalah saya bersama owner perusahaan. Ya, ini sudah dekat-dekat akhir nih, Desember 2002 ya, sudah mau berpisah dengan beliau. Nah, kita sedang foto-foto. Itu di belakang saya ada satu alat untuk shower ya, harganya 100 juta untuk mandi ya. Mandi shower itu di belakang ada pijat, ada air terjun segala macam. Di belakang saya itu ada salah satu produk yang termahal yang kita jual, 100 juta rupiah untuk mandi saja. Wow, ya. Oke, nah ini saya bersama dengan staf inti, ada director saya, ada manajer, ada staf-staf inti, ya. Kita ada berfoto juga di sini untuk sebagai satu memori, ya. Selama saya bekerja 17 tahun di perusahaan, di 11 tahun di sini, ya. Nah, ini ada dua hal ya yang membuat saya merubah mindset saya. Yang tadinya terlalu nyaman, terbius ya dengan begitu banyak fasilitas yang saya terima. Inilah ada dua hal yang membuat saya berubah mindsetnya. Ada satu favorit saya, yaitu almarhum Bob Sadino ya. Mungkin Anda belum lahir pada waktu beliau berkarya ya, tetapi waktu itu saya mengalami. Orang ini punya namanya Kemcik, perusahaan supermarket besar di Kemang, Jakarta, itu namanya Kemcik. Sampai hari ini masih ada dengan semua perusahaan generasinya. Beliau menyatakan orang ini sangat luar biasa, orang kaya sekali, pengusaha sukses pada saat itu ya, tapi pakaiannya celana pendek terus
ya, menyantai terus seperti gini. Nah, beliau menyatakan bahwa setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetap seorang pegawai. Wah, cep ke saya. Saya dulu CEO, saya presiden direktur, tapi setinggi apapun pangkat saya harus tetap seorang pegawai. Wah. Kemudian beliau bilang, sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Wow, saya mulai berpikir ya, saya juga ingin jadi bos dong. Kan saya sudah 11 tahun ya bersama bos saya. Tambah 6 tahun yang sebelumnya dengan bos saya. Kapan saya jadi bos ya? Ya, kapan saya bisa jadi bos? Saya mau usaha kecil-kecilan dulu sajalah. Nah, dengan kata-kata ini memperkuat saya, mindset saya berubah. Dan satu lagi, ada sebuah buku yang nggak terlalu tebal, ya, sampai hari ini sudah diterbitkan berpuluh-puluh kali, yaitu Business School. Tahun 2001 saya baca buku ini. Ya, 2001 ditulis oleh Robert Kiyosaki, ya, bukan Robert kaos kaki ya. Nah, Robert Kiyosaki ini adalah seorang Jepang yang menjadi pengusaha sukses di Amerika. Beliau membuat Business School itu tahun 2001, dan buku ini yang membuat saya menjadi satu mindset saya berubah karena buku ini, ya. Dan inilah yang membuat saya bisa berubah untuk bisa memikirkan perubahan dalam hidup saya. Nah, satu hal yang saya atau 3 hal yang di dalam buku ini saya rangkum, ya. Pertama adalah orang itu ingin bebas. Di dalam buku ini ada tulis bahwa nanti ke depan orang itu ingin bebas waktu, bebas keuangan. Wah, apa itu bebas waktu? Bebas mengatur waktu. Dan bebas keuangan itu bebas masalah keuangan. Jadi mau apapun selalu sudah siap. Ya, jadi udah nggak stres lagi mikirin keuangan. Sudah bebas masalah keuangan, bebas masalah waktu. Jadi kita punya waktu, kita punya keuangan. Wow, saya dulu pikir-pikir saya punya keuangan, tapi saya kurang waktu karena saya fight kerja keras terus. Ya, nah. Pada di buku ini juga ditulis bahwa nanti ke depan tuh nggak akan ada yang kerja terus-terusan, ya, nggak akan ada yang kerja lama. Jadi usia 25 tahun selesai kuliah itu langsung mereka ke bisnis, mau bebas. Wah, itu dia intinya di buku salah satunya itu. Kedua adalah orang tuh ingin kaya. Kayanya bukan sayanya saat sekarang saja, kaya saat sekarang dan saat pensiun. Nah, karena banyak orang setelah pensiun jadi miskin. Ya, kenapa jadi miskin? Karena penghasilannya kan menurun, ya. Karena kan nggak full gajinya yang diterima, belum harus berobat karena udah makin tua, banyak masalah kesehatan, penghasilannya menurun, kebutuhannya meningkat, anak-anak mulai meningkat, perlu dibiayai kuliah dan sebagainya. Jadi pada saat kondisi menurun, banyak orang yang sudah pensiun pun nggak bisa pensiun, ya, masih terus bekerja. Sekarang ada saya sering lihat umur 50, 60, 70 masih bekerja. Nah, itulah. Jadi di buku ini ditulis bahwa orang tuh sudah nggak mau seperti itu, maunya tuh kaya saat ini dan kayanya juga nanti saat pensiun. Wow, saya berpikir gimana ya saya bisa menang dua-duanya ya. Saya hari ini juga bisa kaya dan nanti juga bisa kaya setelah saya pensiun. Saya punya dana pensiun yang saya bisa membuat saya freedom. Nah, itu yang membuat saya kedua berpikir. Dan yang ketiga, saya juga di buku ini ditulis bahwa era sudah berubah. Dari era industri ya, yang banyak pabrik, orang kaya tuh banyak pabriknya, besar pabriknya, sekarang tuh bukan. Orang yang banyak jaringannya, yang punya banyak informasi dan punya network banyak, punya jaringan. Ya, nah itulah jadi di buku 3 hal yang saya ambil dari buku ini adalah 1 ingin bebas, kedua ingin kaya saat ini dan nanti saat sudah pensiun, dan yang ketiga adalah era sudah berubah. Dan ternyata 2001 sekarang 2020 sudah terbukti ya bahwa orang-orang kaya di dunia adalah orang-orang yang mempunyai jaringan besar. Ya, kita lihat Facebook ya, itu orang terkaya nomor 3 atau nomor 4 di dunia saat ini, tidak punya pabrik, tidak punya istilahnya perusahaan yang kantornya terlalu banyak pula, tapi punya jaringan pengguna begitu banyak. 2 miliar lebih orang menggunakan Facebook, termasuk Anda dan saya. Ya, nah luar biasa. WhatsApp, ya, Facebook, Instagram tuh juga sudah dibeli oleh Facebook. Instagram siapa sih yang nggak pakai sekarang milenial? Itu sudah punyanya Facebook. Ya, itu adalah negara terbesar di dunia saat ini. Ya, presidennya Mark Zuckerberg. Nah, beliau itu mempunyai jaringan yang luar biasa. Jadi intinya terbuktilah buku ini, ya, dan ini 2 hal ini yang membuat saya berubah, ya, mindset saya berubah. Oke, nah inilah yang kenapa banyak orang bertanya, kok Bapak mau banting setir? Ini jawabannya, ya. Oke, nah berikutnya, akhirnya saya mengambil keputusan, saya sudah mantap, tanggal 31 Desember 2002, saya akhiri masa kerja saya sebagai seorang presiden direktur.
untung bos saya tidak sakit jantung ya. Saya pelan-pelan ngomongnya ya, saya sudah siapkan pengganti saya ya. Karena saya kalau saya sudah mau beralih tentunya harus ada pengganti supaya bos saya nggak stres ya. Saya sudah siapkan wakil saya, 6 bulan saya siapkan, bahkan lebih. Kemudian saya jelaskan apa maksud saya untuk resign ya. Dan beliau akhirnya menerima, dan kalau sudah disiapkan, oke, diterimalah ya. Dan saya akhirnya bisa menjadi seorang pengusaha mandiri. Karena saya memang ini yang menjadi alasan saya kenapa saya berhenti bekerja sebagai seorang CEO. Karena saya tetap setinggi apapun adalah seorang karyawan. Saya ingin belajar jadi pengusaha mandiri, ya. Nah, kemudian yang kedua, tentunya saya jelaskan, saya ingin bebas waktu dan bebas finansial, sesuai yang ada di bukunya Business School. Jadi dua hal inilah yang membuat saya memutuskan beralih dari seorang profesional, ya, sebagai presiden menjadi seorang pengusaha. Meskipun saya tahu pengusaha itu nggak gampang, saya sudah harus sadar, saya harus siap mental bahwa pengusaha itu berat juga. Nah, saya coba belajar dari nol, karena saya juga pernah mengawali kerjaan dari nol. Saya yakin saya harus bisa. Nah, tentunya saat itu saya sudah memutuskan, saya sudah memilih apa yang saya mau ambil. Bukan saya resign, sudah gitu tidak jelas kemana. Saya sudah resign, saya langsung memutuskan bergabung dengan komunitas Yes, ya, dan saat itu komunitasnya sudah mirip dengan KK Indonesia. Dan tentunya dari background saya seorang yang memang bergelut di bidang bahan bangunan, ya, komputer, sekarang memasarkan waktu saat itu KK adalah di bidang produk-produk apa? Kesehatan, produk-produk perawatan kulit. Waduh, saya kurang paham nih mengenai bisnis ini. Saya harus ikut pendidikannya dulu. Makanya saya bergabung dengan komunitas Yes, dan komunitas Yes sudah bekerja sama dengan KIS, ya, University of Life, untuk bisa adakan satu kurikulum yang melatih kita semua untuk bisa belajar, ya, bisa step by step, ya, step by step. Yang saya tadinya latar belakangnya juga bukan seorang pengusaha, ya, ada masuk sekolah bisnis ini saya menjadi paham. Nah, teman-teman, bagi Anda yang memang ya belum bergabung bersama KK ya dan komunitas Yes maupun dengan KIS, inilah ya, apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, nggak usah khawatir. Saya pun sama, 17 tahun saya bekerja pun saya bisa mulai di sini belajar step by step ya. Nah, KIS itu saat ini memiliki beberapa kurikulum yang jelas, saat ini sudah diperbaharui terus ya, dan waktu itu saat ini sudah mulai disesuaikan dengan The Rise of Millennial, ya, seperti hari ini juga salah satu kurikulumnya. Kemudian ada NRT, ya, New Reseller Training, yang nantinya setelah ini kita akan adakan untuk Anda teman-teman semua. Kemudian ada Care Meeting, lalu ada sebuah seminar yang luar biasa yang mengubah hidup saya juga, ya, Yes I Can Seminar. Yes I Can Seminar. Yes I Can Seminar. Wajib, seminar wajib untuk semua orang yang mau sukses. Nah, kemudian saya juga melakukan mentoring dengan mentor-mentor saya, ya, untuk belajar bagaimana untuk bisa membawakan presentasi yang baik, ya, presentasi produk yang baik, presentasi bisnis yang baik, ya, bagaimana mentraining orang, ya, karena di bisnis ini, ya, seperti diajarkan oleh di buku Business School, sebuah bisnis yang bisa membantu orang lain lagi. Wow, itu yang menarik buat saya, karena waktu saya bekerja, saya hanya membantu bos saya, ya, dan konsumen-konsumen saya. Kalau sekarang saya bisa membantu orang lain sukses di bisnisnya. Wow, luar biasa. Nah, saya mulai belajarlah di situ. Bagaimana saya bisa menduplikasi, bagaimana saya bisa mentraining orang lain, ya, seperti saya, tanpa saya harus khawatir tersaingi. Nah, kemudian saya juga membaca buku, ya, yang sudah disediakan oleh komunitas Yes dan KIS. Buku-bukunya luar biasa, seperti Highway to Success, Rich Without Risk, Kaya Tanpa Resiko, ya, kemudian Berpikir dan Berjiwa Besar, ya. Nah, itu juga buku-buku wajib yang saya baca dan saya sampai hari ini masih punya, ya. Dan kemudian juga waktu itu masih belum ada tuh online media. Nah, sekarang teman-teman semua bisa mengikuti nih, ya, kurikulum ini, ya, selain dengan 4 seminar ini, kemudian ada mentoring dengan coach-coach Anda, baca bukunya, kemudian online media saat ini sudah tersedia, ya. Untuk YouTube-nya ada Media KKI, untuk website-nya ada kkindonesia.com, ya, untuk Instagram-nya ada @kkindonesia.id. Wow, sudah lengkap semua untuk Anda siap, ya, berjuang di komunitas Yes dan KK Indonesia. Oke, inilah yang disinilah saya belajar banyak, ya, untuk bisa mulai menjadi pebisnis, ya, pebisnis sukses, terutama di membangun network. Nah, kita lihat apa yang saya lakukan di sini. Saya juga mulai dari pengusaha level 1, ya.
tidak ada yang bisa instan langsung level 4 atau 5 ya. Saya mulai dari level 1 dulu. Nah, saya mulai menerapkan apa yang saya dapat di sekolah bisnis KIS. Nah, dengan komunitas Yes diadakanlah presentasi produk. Saya mulai demo produk yang tadinya saya menjual produk-produk bahan bangunan, sekarang bicara mengenai produk kecantikan. Nah, ya sesuatu hal yang baru, tapi saya pelajari semuanya bersama KIS. Saya ikut sebagai reseller, saya penjualan juga, penjualan satu-satu juga saya jual ya. Pokoknya kita mulai praktekkan ya. Saya adakan meeting lesehan ya. Nah ini dulu saya nggak pernah ngalamin tuh waktu jadi CEO, meetingnya di kantor enak AC. Kalau ini AC alam, AC alam, duduknya juga di karpet aja ya. Ini saya juga presentasi dengan di berbagai daerah di seluruh Indonesia ya. Nah ini pengalaman waktu saya jadi pengusaha level 1. Kemudian berkat KIS juga ya, bersama komunitas Yes, saya terus mengembangkan diri saya. Akhirnya juga saya bisa dipercaya untuk menjadi seorang trainer ya, bahkan trainernya Yes I Can. Yang dulunya saya ikut sebagai peserta di Yes I Can, akhirnya dipilih oleh foundernya untuk menjadi seorang trainer juga. Nah itu adalah foto yang di atas, itu adalah trainer-trainer dari Yes I Can seminar seluruh Indonesia, dan saya salah satunya ya. Oke. Nah kemudian di samping kanan saya ini adalah waktu saya mengadakan diundang ya untuk berbicara juga di UPI ya, UPI Sumedang, untuk menjadi seorang inspirator. Di sana memberikan inspirasi banyak, bukan hanya di sini, ada banyak sekali yang kampus yang sudah saya juga berikan insight-insight ya di beberapa perusahaan juga ya. Oke. Kemudian nah secara berlangsung bertahap dari pengusaha 1, 2, 3 sampai saya pun sudah mencapai pengusaha level 4 saat ini juga, dan menuju ke pengusaha level 5 ya. Saya targetkan 4 sampai 5 tahun lagi saya sudah bisa di level pengusaha level 5. Oke, nah saat pengusaha level 4 ini pun saya sudah mendapatkan award dari perusahaan ya, dari supplier tentunya ya, berdasarkan omset grup ya, yang tadinya hanya omsetnya puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, sekarang bisa omset miliaran per bulan ya. Nah itu semua proses bertahap ya. Tentunya saya dapat award ini dari perusahaan supplier, dan di sebelah kanan saya di sini juga ada satu lembaga yang menilai ya bahwa Jos ini bisa terpilih menjadi entrepreneur teladan di tahun 2009 dari 4 kementerian. Waktu itu saya dapat penghargaan piagamnya dan juga masih ada pialanya juga. Waktu itu diserahkan di Hotel Savoy Homan di Bandung. Waktu itu saya masih ingat ya. Saya juga nggak tahu ini kok bisa tiba-tiba ada yang lembaga yang menilai ya bagaimana ya kiprah kita, track record kita. Ini ada lembaga yang menilai bahwa apa yang saya perbuat di dalam menjalankan bisnis ini banyak manfaatnya. Makanya ada Menteri Tenaga Kerja, Koperasi, sampai ke Menteri Kebudayaan Pariwisata juga ada di sini, ya, memberikan rewardnya. Oke, nah kemarin ini belum lama ini baru saja, ya, sebulan yang lalu saya baru pulang dari Thailand juga, ya, di bulan Maret. Ini saya juga mendapatkan satu angpau. Nah, ini di luar yang bulanan loh, di luar penghasilan bulanan dari supplier ya, kita mendapatkan angpau dari supplier kita induknya di Thailand. Ya, di Bangkok, Thailand pada tanggal 16 Maret 2020. Saya mendapat waktu itu kurang lebih hampir 500 ribu baht ya, sekitar 237 juta rupiah. Wow, ini kejutan nih dari Kangsen KK Thailand ya. Ini langsung diserahkan oleh chairman dari KK International, Mr. Itisak Ampanyut ya. Ini bersama pasangan saya ya, Ibu Lee Cui Ping ya. Tepuk tangan untuk Ibu Lee Cui Ping dong. Nah, mentor saya loh ya, yang mengajar saya juga bagaimana beralih mentransformasi diri dari CEO menjadi seorang pengusaha ya. Beliau yang membimbing saya juga banyak, karena beliau lebih awal waktu tahun 99 sudah bergabung dengan KK ya. Ini inspirator saya juga. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Cuping. Oke. Nah, teman-teman sekalian, nih ya, saya sebentar akhiri dulu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, itulah 17 tahun saya bekerja, dan 17 tahun saya juga membangun bisnis sampai ke pengusaha level 4 ya. Ini satu proses yang cukup panjang ya, yang memang semua bukan hanya tiba-tiba, itu semua ada caranya ya, ada rumusnya. Kita harus tingkatkan kita punya kapasitas
Pertama itu, kita harus terus belajar, kapasitas diri itu penting. Dan nggak cukup kapasitas, kita harus action. Nah, kalau itu dua dikalikan, ya kapasitas diri dengan action, maka hasil Anda pasti melesat. Jadi, be kali do sama dengan have. Nah, boleh catat ya. B itu adalah kapasitas diri dikali action Anda, berapa banyak action Anda, sama dengan hasil Anda. Kalau kapasitas diri Anda naik, action Anda naik, hasil Anda pasti naik. Ya, tapi kalau kapasitas Anda rendah, actionnya terus-terusan pun, hasil nanti segitu-gitu aja. Makanya kita harus terus belajar, praktek, maka hasil Anda akan mengikuti nantinya. Ya, itu yang saya terapkan waktu saya juga dulu bekerja dan juga waktu saya berbisnis. Ya, itu kesimpulannya harus be kali do sama dengan have. Oke. Nah, itu adalah pengalaman saya yang saya bisa bagikan kepada teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya. Yang sekarang sedang bekerja pun, oke. Nah, ini satu inspirasi buat kalian semua juga. Ya. Nah, saya akan lanjutkan untuk bagaimana meneruskan yang di yes dan KK-nya. Ya. Kemarin Coach Henry sudah bilang nih, bahwa akan dijelaskan mengenai bagi hasil. Wow, UUD-nya, ujung-ujungnya duit ya. Nah, jadi tadi saya sudah kenalkan mengenai KISS ya, itu adalah sekolah bisnis yang kemarin Coach Henry juga sampaikan. Nah, sekarang saya akan bagikan kepada Anda mengenai UUD-nya ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu beberapa slide sebelumnya. Oke. Nah, kalau kita rangkum ya dari 2 hari kemarin ini ya dan hari ini kita akan bahas yang terakhirnya, ada 4 faktor penting untuk menjadi netpreneur sukses di komunitas Yes ya. Yang pertama adalah tentunya komunitasnya sendiri ya. Nah, komunitas Yes ini ya, komunitas ini membentuk kualitas. Karena kalau Anda berada di komunitas yang bukan positif, yang bukan mengarah ke bisnis, maka ya sudah, itu hasilnya di komunitas itu. Tapi kalau Anda di komunitas Yes, Anda akan dibentuk menjadi pengusaha yang sukses, menjadi netpreneur yang sukses. Sangat penting. Saya sudah bilang, 5 teman Anda tuh pengaruh sekali. Di komunitas ini banyak teman-teman yang memang pebisnis sukses dan sudah mempunyai track record yang luar biasa. Yaitu komunitas sangat penting. Karena komunitas menentukan kualitas ya. Nah, kemudian ada mentor. Nah, inilah yang akan menjadi teman Anda, salah satunya dari 5 teman Anda itu. Ya, pastikan 5 teman Anda. Berapa teman? Coba tangannya begini. Nah, 5 teman Anda ini salah satunya ini harus jadi ini mentor Anda nih, ya, yang keep terus connected dengan Anda. Nah, inilah faktor penting Anda untuk bisa menjadi netpreneur sukses. Karena beliau ini akan mendampingi Anda, mulai pelan-pelan merubah mindset Anda nih. Ya, yang tadinya bilang nggak mungkin, susah, sulit, ya, mana bisa, saya kan sibuk, saya kuliah, saya kan kerja, mana bisa sukses. Nah, inilah nanti mentor ini akan mendampingi Anda semua, ya. Kemudian ada KK, wow, supplier kita yang menyediakan fasilitas produk, fasilitas kantor di seluruh Indonesia, ya, fasilitas online-nya juga yang bisa terkoneksi semua, aplikasinya di apps ya, di website-nya juga ada, ya. Nah, ini semua menggunakan internet. Wah, ya, jadi ini internet, semua menggunakan internet. Nah, faktor keempat adalah siapa? Siapa? Anda. Katakan saya. Nah, ya, nah, Anda, saya, ini faktor penentu. Karena 3 poin di depannya, kalau Andanya tidak memutuskan, ya, Anda buat keputusan, saya ingin sukses di komunitas Yes, tentunya tidak ada hasilnya apapun. Ini hanya pendukung, tapi yang menentukan adalah Anda. Waktu saya juga dulu bekerja, waktu saya memutuskan untuk masuk ke Yes, sukses di tangan saya, bukan di tangan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain kalau Anda nggak sukses, jangan menyalahkan Yes, mentor, ataupun KK. Saya, ya. Nah, saya menentukan apa? Mindset-nya dulu. Nah, tadi saya sudah sampaikan, mindset apa yang merubah saya. Nah, tadi, ya, sudah cukup menyimak kan? Nah, jadi penting sekali mindset pengusaha, dan pada saat itu saya juga berpikir, saya mau belajar untuk punya penghasilan dari komunitas Yes. Ini penting. Ya, selain dari mindset, harus punya satu komitmen. Saya mau belajar punya penghasilan di komunitas Yes. Nah, belajar punya penghasilan. Meskipun dari kecil, nanti bisa jadi besar. Dari mulai omset ratusan ribu bisa jadi miliaran. Sudah kami alami.
ya. Nah ini ya, mindset dan kata-kata ini penting. Yuk ulangi yuk. Saya mau belajar punya penghasilan di komunitas. Yes. Ya. Nah, kita lihat ya, orang-orang yang menyatakan seperti ini ya, nih buktinya nih. Ya, kita lihat nih, banyak sekali ya. Ini masih sebagian kecil ya. Orang-orang yang katakan saya mau belajar punya penghasilan di komunitas Yes. Nah, ini contoh-contoh ya. Dan bahkan bukan hanya penghasilan, dikasih juga reward ya. Ada kompetisi jalan-jalan ke Caribbean Cruise, kapal pesiar ya, yang 14 lantai terapung. Wow, hotel 14 lantai terapung. 700 anggota Yes ada di sana. Lihat sampai penuh itu kapalnya, ya. Daknya itu sampai penuh oleh kuning-kuning semua kaos Yes, ya. Di sini menggunakan kaos kuning semua ini, ya. Nah, jadi inilah contoh-contohnya, ya, untuk yang mau belajar punya penghasilan di komunitas Yes juga berhasil jalan-jalan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai penghasilan, ya, tadi saya sudah jelaskan kan, penghasilan. Saya mau belajar punya penghasilan di komunitas Yes. Apa sih penghasilan yang bisa didapatkan di sini? Ada dua jenis income yang bisa didapatkan di komunitas Yes. Active income dan passive income. Waktu dulu saya bekerja, 17 tahun yang lalu, saya mendapatkan active income. Nah, setelah saya resign, saya nggak punya passive income. Nah, kalau saya sudah resign, ya sudah, fasilitas mobil, supir, semua dikembalikan ke perusahaan. Ya, active income saya dapat. Saham dapat nggak? Enggak, stop. Kalau saya sudah tidak bekerja, tidak dapat passive income apapun, hanya active income. Nah, ini sama, setiap orang yang bekerja pun active income yang didapat. Ya, kalau saya misalnya nggak masuk 1 bulan, ya saya kena potongan, active income saya berkurang otomatis. Ya, nah, kalau seorang, mungkin di sini juga ada peserta yang PNS, nah kalau PNS itu bisa dapat 2 nih, active income dan passive income. Tapi harus kerja dulu nih, 30 tahun, kurang lebih 30 tahun. Sahabat saya 30 tahun, ada yang 35 tahun ya, minimal lah kurang lebih 30 tahunan ya. Baru setelah berhenti kerja, baru bisa dapat dana pensiun. Ya, namanya itu passive income tuh dana pensiun. Nah, jadi Anda sudah tidak bekerja, Anda dapat terus income. Nah, itu diberikan oleh negara. Tapi tentunya juga passive income-nya dari soal pensiunnya seorang PNS kan lebih kecil daripada gajinya. Yang tadi saya bilang, bahkan nggak bisa pensiun, kerja lagi, karena kurang penghasilannya untuk menghidupi keluarganya, kebutuhannya itu besar, sedangkan uang pensiunnya nggak cukup, makanya pada kerja lagi, ya, sampai nggak pernah bisa pensiun. Nah, kita maunya dua-dua, besar, aktif besar, pasifnya juga besar. Nah, inilah yang luar biasa di komunitas Yes, kita bisa dapatkan dua-duanya, nggak usah nunggu 30 tahun, untuk yang sangat terkenal, tentunya Anda juga suka kan? Nah, jajan di sini ataupun makan di sini, ya. Nah, KFC itu menjual apa? Ayam goreng, ya. Ayam gorengnya luar biasa. Dan ini ada di Kentucky, namanya KFC, Kentucky Fried Chicken. Kentucky itu adanya di Amerika. Ya. Tetapi logo ini, ayam ini bisa nggak Anda yang di daerah Cimahi makan, di daerah Ujung Berung makan, ya, di Bogor ada Dian dari Bogor juga saya lihat di sini, ya, ada KFC juga. Nah, jadi di mana-mana seluruh dunia ada KFC, jualnya ayam goreng sama, ya. Tapi kok bisa sampai ke luar negeri, sampai ada di Bogor? Kenapa? Karena dia jual bisnisnya, jual hak bisnisnya, bukan hanya jual ayam goreng. Kalau hanya jual ayam goreng, harus pergi ke Amerika, ke Kentucky kita untuk makan ayam gorengnya KFC. Tapi sekarang kita nggak usah jauh-jauh, dekat rumah kita aja sudah ada. Ya, kira-kira 1 kilometer dari rumah saya juga udah ada KFC. Nah, jadi ini di mana-mana sudah ada. Kok luar biasa besar begitu? Ya, makanya KFC ini punya 2 sumber income. Dia jual produknya sendiri, dia jual bisnisnya seluruh dunia. Makanya dia sampai hari ini salah satu saham yang memang tidak pernah turun. Ya, nah sama dengan Anda, ya sama dengan kita ada di Yes Community, komunitas Yes ini bekerja sama dengan KK. Kita bisa jual produk-produk KK, ya. Yang kemarin Coach Henry sudah sampaikan, Nates, Bekatuk, KK Lifeforce dan sebagainya, baik secara online maupun offline, tapi juga bisa menjual hak bisnisnya. Wah, jadi kita ini sama dengan KFC gitu, ya. Kita jual produknya dan kita juga jual bisnisnya, ya. Ini adalah sebagai analoginya untuk Anda semua, ya. Oke, cukup jelas? Oke. Nah, ini contohnya juga untuk Anda, ya. Anda sebagai seorang pengusaha level 1 tentunya, Anda sebagai reseller, ya.
Anda sebagai reseller, sama seperti KFC-nya, Anda juga bisa menjual produk, ya, menjual ayam goreng kalau KFC. Anda bisa menjual nates, bisa menjual produk-produk IKEA lainnya, ya. Tapi Anda juga boleh mengangkat reseller-reseller lain. Nah, reseller-reseller lain ini ya tentunya sebentar saya colok dulu ini ya power. Nah, ini colok dulu. Oke. Nah, supaya lebih mantap ya powernya. Oke, teman-teman semua kita lanjutkan. Jadi Anda seperti KFC-nya bisa mengangkat cabang-cabang lagi seperti KFC buka di Hong Kong, buka di Malaysia, Singapura, di Cimahi, ya, di Ujung Berung, ya, di dekat Jalan Jakarta, semua itu bisa dibuka sebagai cabang-cabang. Anda juga sama haknya seperti itu, ya. Selain Anda menjual sendiri, Anda juga bisa menjual hak bisnisnya kepada teman-teman Anda, menjadi reseller-reseller lagi. Ambillah contoh di sini ada 5 teman Anda yang memang mau seperti Anda berminat untuk juga bergabung bersama komunitas Yes dan juga menjalankan bisnisnya bersama-sama kita semua. Nah, sebagai namanya apa tuh ya, franchise fee ataupun fee itu akan ada juga diberikan ya. Dengan berapa modalnya? Kalau KFC modalnya berapa? Satu cabang harus miliaran. Nah, sekarang ada muncul tuh gambar satu lembar uang 100.000. Ini mungkin teman-teman yang pernah saya presentasi di kampus ya, saya keluarkan selembar uang 100.000, bisa untuk apa ini saya tanya ya. Ada yang bilang untuk beli kuota Pak. Nah, ada yang bilang untuk makan 3 kali Pak, ya, atau bilang mau ngajak pacar nonton Pak, nah ya sambil makan popcorn, nah habis itu 100.000. Tapi dengan selembar uang ini pun sudah bisa menjadi pengusaha level 1. Wow, ya, di komunitas Yes ya. Nah, jadi dengan berapa? Join komunitas Yes 99.000 saja, masih kembali 1.000 rupiah. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk komunitas Yes dong. Ya, yang memberikan begitu banyak fasilitas dengan hanya selembar uang 100.000 saja ya. Jadi ini makanya begitu banyak kesempatan kita bisa ajak kawan-kawan kita, apalagi di masa saat ini ya, di masa pandemi saat ini yang dimana orang menurun semua penghasilannya, namanya ODP, orang drop penghasilan. Nah, ini kita bantu supaya bisa meningkat lagi penghasilannya ya. Jangan PSBB, sekarang lagi PSBB kan, ya. Penghasilan nah, ya, makanya kita harus perbanyak penghasilan kita. Nah, bisalah jadi reseller pengusaha level 1 bersama komunitas Yes. Oke? Nah, kemudian dari setiap yang diajak, ya, reseller-reseller yang diajak, Anda akan dapat bagi hasil dari komunitas Yes, yaitu sebesar 30.000. Jadi kalau teman Anda bergabung, reseller 99.000, Anda dapat bagi hasil 30.000 rupiah. Ya, oke, itu namanya join fee atau franchise fee. Ya, sama seperti KFC juga mendapat, begitu cabang buka langsung dia dapat juga bagi hasil. Oke. Nah, kalau tadi kita ingat kembali bahwa ada 2 penghasilan aktif dan pasif. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Reseller ini kerjanya ngapain sih ya? Reseller ini kerjanya untuk menjual kan? Reseller ya, kita menjual lagi produk-produk yang ada dari perusahaan KK untuk kita jual ke teman-teman kita, keluarga, siapapun yang membutuhkan ya. Nah, kalau yang kemarin dibahas oleh Coach Hendrik ada beberapa produk seperti Nates, Super Green Food, Bekatul beras merah, dan nanti ada kalung KK Life Force anti radiasi ya. Nah, ini contoh-contoh harganya ya. Nates, Bekatul dan SGF ini harga jualnya. Kalau harga modal Anda sebagai reseller ini ya. Nah, itu kelihatan sudah selisihnya. Nah, ada selisihnya ya. Masing sudah ada selisih keuntungan langsungnya. Nah, ini didapatkan oleh para reseller kalau kita menjual produk-produk dari KK. Selain itu juga ada point value. Nah, point value nanti dihitung lagi untuk bisa Anda dapatkan bonus tambahan ya dengan poin ini ya. Oke. Nah, kalau kita bicara KK Life Force ya, yang tadi Anda sudah tahu kan, kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Coach Hendrik mengenai KK Life Force. Wow, ini yang lagi saat ini work from home ya, learn from home, pray from home, semua menggunakan gadget, semua menggunakan wifi, tentunya banyak radiasi. Coronanya terhindar, jangan sampai kena efek radiasinya loh ya. Sakit kepala, lemas, ya, mulai nggak bisa tidur. Nah, ini ciri-cirinya tuh orang yang sudah kena radiasi terlalu banyak. Nah, gunakan ini, gunakan KK Life Force. Kita tahu teman-teman, kita bisa jual eceran. Artis-artis banyak yang pakai tuh. Ada Atta Gledek, ya, ada artis Gisel, ya, ada yang ini Asia Got Talent.
Ya, kemudian ini ada wali kota, pemohon, ya, ini ada selebgram juga, sampai tukang bubur ayam juga ada. Wah, jadi bukan hanya artis loh, bubur ayam saja pakai KK Life Force karena dia tahu banyak radiasi, dia pakai HP, dia harus kuat energinya, dorong gerobaknya itu. Nah, bahkan anak-anak juga ada tuh, ya. Untuk anak-anak kenapa? Anak-anak sekarang semua les di rumah, main game. Nanti apalagi belajar di rumah juga. Jadi sudah disediakan oleh KK untuk anak-anak juga, ya. Nah, harganya berapa? Harganya adalah 1.500.000 dan dengan bonus 200.000, ya, setelah Anda upgrade tentunya. Jadi inilah harganya masing-masing kalung rata-ratanya 1.500.000, ya. Paket bis, namanya paket bis. Jadi kalau Anda sekarang misalnya join baru 99.000 nggak apa-apa, Anda mau beli kalung untuk pakai sendiri, ya, Anda untuk jaga diri sendiri, Anda boleh dengan ambil 1,5 juta, namanya paket bis, ya. Anda tanyakan ke coach Anda dan mentor Anda nanti, oke? Nah, kemudian kita lihat di sini tuh, satu keluarga semuanya juga sedang pakai HP, pakai gadget, ya, semuanya, karena semua orang sedang WFH, BFH, LFH, PFH semuanya, ya. Semua pakai gadget, resiko efek radiasinya tinggi, solusinya KK Life Force. Ingat, dan modelnya lihat tuh, modelnya di atas sana, ya. Berbagai macam model, cantik-cantik, ya, dan manfaatnya luar biasa. Semua menjadi perisai tubuh kita dari radiasi. Kita tidak bisa berhentikan radiasi, bisa lindungi. Makanya saya selalu pakai juga, ya. Karena kan saya terus setiap hari bisa beberapa kali mengadakan Zoom meeting bersama klien-klien saya juga. Oke. Nah, ini kita lihat selanjutnya, paket family. Nah, KK juga menyediakan satu namanya paket keluarga. Kan tadi kan sudah sekeluarga tuh semuanya juga pakai gadget, ya. Ada dapat 4 liontin, 4 kalung, ya. Harga normalnya 6,3, sekarang hanya 3 juta. Wow, luar biasa, ya. Separuh harga lebih, ya. 6,3 jadi cuma 3 juta. Nah, inilah yang ada di KK Indonesia, namanya paket family. Modelnya juga lucu-lucu, ya. Anda boleh pilih nih, nanti model-modelnya tanyakan sama coach Anda. Namanya family pack, paket, ya. Jadi kita bisa jual satuan, bisa jual paket juga, ya. Di KK itu kita leluasa. Seorang reseller banyak variasi promonya, oke. Nah, ini contoh dari orang-orang yang sudah mencapai atau menjual paket-paket family, ya. Level 1 reseller menjual paket family. Ini ada yang paling depan itu 10. 1 juta kali 10, wah, dalam sebulan 10 paket family, ya, karena satu paket family dia dapat 1 juta bonusnya. Wow, ya, bagi hasil dari KK luar biasa, ya, karena tidak pakai iklan, karena tidak ada jalur distribusi, makanya tidak harus bayar bintang iklan, Anda lah bintang iklannya, makanya Anda juga diberikan bagi hasil yang cukup besar, ya. Harga 3 juta, 1 juta. Wow, coba pikirkan bisnis apa yang seperti itu, ya. Hanya ada di komunitas Yes dan KK Indonesia. Nah, ini contoh-contohnya. Ada yang dapat 10 juta, ada yang dapat 5 juta, ada yang dapat 3 juta, 2 juta, 1 juta, banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil. Kalau saya masukin semua, ini bisa 80 slide kayaknya. Ya, oke. Jadi ini sebagian kecil saja contoh. Oke. Nah, tadi adalah kalau kita bayangkan adalah gambaran untuk seorang reseller, pengusaha level 1. Dapatnya potensi income-nya berapa? Tadi Anda sudah lihat kan, dari mulai 10 juta sampai 1 juta udah banyak sekali, ya. Nah, inilah hasil yang bisa Anda dapatkan dari penjualan paket maupun penjualan eceran, ya, satuan-satuan. Nah, kita sekarang lihat lagi, tadi kan ada active income, passive income, Anda dapat 2 income. Kalau sebagai reseller, tentunya dulu juga waktu saya hanya menjual sendiri saja, saya dapatkan active income saja. Nah, saya mulai mengajak, pada saat itu saya mulai mengajak kawan-kawan saya untuk menjadi reseller juga. Saya membangun tim untuk menjadi reseller seperti saya. Nah, jadi pada waktu itu juga akhirnya saya dengan satu sistem yang diadakan oleh KK Indonesia dan komunitas Yes, makanya waktu itu saya membangun teman-teman saya yang 5 orang ini, saya latih mereka juga, saya duplikasikan diri saya juga untuk bisa menjadi reseller lagi yang andal, ya, dengan membangun omset 3 sampai 7 juta per bulan dengan harga satuan, ya, bukan paket, ya. Nah, ini dengan kondisi punya 5 orang saja reseller, ya, dengan omset antara 3 sampai 7 juta, Anda sudah menjadi seorang pengusaha level 2, yaitu manajer. Ya, tadinya reseller kan pengusaha level 1, naik ke pengusaha level 2, seorang manajer. Karena Anda memanage 5 reseller. Namanya manajer kan memanage, mengelola 5 reseller Anda untuk menghasilkan omset 3 sampai 7 juta. Ya, teman-teman semua,
waduh Pak, ada angkanya kok gede banget Pak, 3 sampai 7 juta. Anda yang berpikir nih, waduh, kok ada angka target ya? Teman-teman semua, coba kita bayangkan. Waktu kita sekolah juga dulu, kan juga mesti pakai target. Ya, kalau Anda kelas 1 mau naik kelas 2, harus punya target berapa nilainya. Ya, kalau semuanya D, nggak ada yang A, ya, bisa naik nggak kira-kira? Nggak bisa. Harus ada target. Oh, minimal C atau B, kalau bisa A lebih bagus jadi juara. Nah, jadi itu semua juga udah ada targetnya dari mulai kita sekolah. Waktu saya bekerja, ya, saya juga punya karyawan banyak. Saya juga dulu karyawan. Saya juga dikasih target. Jadi orang kerja juga ada target, orang sekolah juga ada target. Kalau kita mau dapat hasil lebih besar, kita harus kerja lebih keras, harus lebih banyak, ya, bayar harga lebih banyak. Betul? Kalau Anda mau jadi juara kelas, ya, Anda harus belajar lebih rajin. Betul? Anda harus ekstra kerjanya, baru bisa dapatkan hasil yang lebih. Sama, di dalam bisnis juga begitu. Kita harus ada satu set targetnya, berapa? Oh, 3 sampai 7 juta jadi seorang reseller, ya. Dengan harga satuan, sebegitu sih harusnya sih ya, kalau mau jadi pengusaha, kalau nggak bisa menghasilkan 3 sampai 7 juta, nggak jadi pengusaha deh. Nah, berusaha. Produknya sangat dibutuhkan orang. Ada keke life force, ada pembalut, itu sangat dibutuhkan banyak orang. Jadi angka ini bukan angka yang mustahil, bukan angka yang besar. Nah, jadi dengan keyakinan ini kawan-kawan saya juga, oh iya betul, saya coba benar-benar rasakan hasilnya manfaatnya luar biasa, saya pasti yakin bisa memasarkan juga. Tapi tentunya dilatih, ada sekolahnya juga ikut, jangan hanya cuma yes, saya yakin, saya pasti bisa, tapi nggak mau belajar, no, ya percuma, tetap harus belajar dan praktek ya bersama coach Anda. Nah, makanya dengan menjadi pengusaha level 2, Anda mempunyai 5 reseller dengan 3 dan 7 sampai 7 juta omsetnya. Oke, ini Anda sudah naik kelas 2 nih. Nah, kemudian dengan seperti gini, berapa sih passive income Anda? Wow, passive income Anda 2 juta per bulan. Oh, kalau active income di mana? Wow. Saya jual produk secara langsung. Kalau Anda sebagai menjual produk, Anda dapat active income-nya. Tapi kalau passive income itu didapatkan dari tim Anda. Ya, omsetnya bagi hasil, ada royalti untuk Anda. Passive income 2 juta loh. 2 juta itu kalau passive income, kalau kita deposito 500 juta. Mesti punya uang 500 juta, baru punya passive income sekitar 2 juta. Ya, tidur aja dibayar. Tapi harus punya 500 jutanya. Nah, masalahnya 500 jutanya ada nggak? Itu dia. Nah, bangunlah 5 teman kita menjadi reseller, omset 3 sampai 7 juta, sama dengan yang punya deposito 500 juta. Bayangkan, susah mana cari uang 500 juta atau bangun 5 teman jadi reseller untuk masarkan 3 sampai 7 juta. Coba bayangkan. Saya sih milihnya ini waktu itu, ya. Jadi saya pilih ini, saya terapkan, benar hasilnya. Saya dapat passive income 2 juta plus active income yang saya masih aktif produktif memasarkan ke teman-teman saya. Nah, cukup jelas? Anda selamat, Anda sudah masuk ke level 2 dengan mengikuti cara yang sederhana seperti ini. Ya, simpel toh? Oke, kita lanjut. Nah, setelah jadi pengusaha level 2, Anda bisa lanjutkan, Anda bisa membangun tim tadi reseller Anda, tentunya pengen jadi manajer dong. Nanti teman-teman Anda yang 5 itu, dia juga bisa jadi manajer. Nah, tentunya apa yang Anda lakukan, apa yang Anda capai, bisa diduplikasikan kepada teman-teman Anda. Oh, karena kan sudah ada sistemnya, sudah ada kelasnya, sudah ada kurikulumnya, sudah ada sistem yang mengatur, makanya semua bisa mencapai hal yang sama. Waktu saya bekerja, saya jadi CEO, saya nggak bisa angkat orang saya jadi CEO seperti saya. Saya harus berhenti kerja dulu, baru teman saya naik jadi CEO. Tapi kalau di sini, saya bisa angkat, dulu saya manajer, bisa angkat teman-teman jadi manajer juga. Luar biasa kan? Seorang manajer bisa ngangkat seperti Anda manajer, duplikasi. Nah, itu yang bisnis ini yang membuat saya, kenapa saya tertarik di business school, inilah yang bisa namanya disebut business for people who like helping people. Jadi, ini sebuah bisnis di mana orang yang senang membantu orang, ini bisnis yang cocok. Karena saya itu senang membantu orang-orang saya, teman-teman saya menjadi seperti saya. Tanpa saya harus merasa sebagai saingan. Ya, nah inilah keunikan daripada sistem bisnis ini. Nah, jadi di sini tadinya saya seorang manajer, saya bisa menduplikasikan ke teman-teman saya 5 ini menjadi manajer juga. Mereka juga dapat passive income 2 juta. Oh, ya kan? Kan tadi manajer passive income-nya 2 juta. Si manajer 1 mengajak lagi 5 reseller. Manajer 2 mengajak 5 reseller dan seterusnya. Bahkan mungkin mengajak 10 reseller. Mungkin bisa lebih hebat dari saya, nggak masalah. Nah, di sini tidak ada saingan, semua partner. Nah, jadi
dengan Anda mempunyai 5 manajer dengan omset antara 25 sampai 35 juta per bulan, maka Anda menjadi director. Pengusaha level 3. Yes, selamat. Anda sudah naik step lagi jadi pengusaha level 3. Director. Memanage 5 manajer. Bahkan lebih boleh. Ini bukan harus 5 ya. Silahkan, tapi ilustrasi saya cuma 5 ya. Karena dulu saya terapkan adalah seperti ini. Yang saya terapkan 5 orang ini. Jadi teman saya. Bahkan sekarang sudah punya 10 bahkan lebih ya. Director-director sekarang sudah ada. Nah, jadi singkat kata, simpelnya aja, Anda membangun 5 manajer ini, Anda menjadi seorang director. Naik ke level 3. So simple. Seperti itu. Pak, pertanyaannya, teman saya ini dapat 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Anda dapat berapa? Nah, ini dia. Passive income Anda adalah 8 juta per bulan, ya. Kalau mau dapat 8 juta per bulan, depositonya harus 2 miliar. Jadi kalau Anda punya 5 manajer, sama dengan yang punya 2 miliar di deposito bank. Coba, susah mana cari uang 2 miliar atau ada 5 teman yang diajak jadi manajer dengan omset 25 sampai 35 juta? Coba Anda jawab sendiri. Ya, kalau saya sih milihnya ini, karena saya nggak punya 2M-nya. Waktu saat itu saya ikutin aja sistem ini. Nah, jadi dengan omset ada 5 teman yang menghasilkan omset sekian, Anda akan dapatkan passive income 8 juta. So simple. Oke, nah ini level 3. Kemudian kita lanjut lagi. Nih contoh-contohnya ya, teman-teman kita yang sudah mencapai juga di level ini ya, kemudian dapat kompetisi juga di komunitas YES untuk dapat tunai kelipatan 6 juta ya. Kemarin ada testimoni daripada Coach Rafika ya. Kemarin waktu periode yang lalu beliau mendapat 10 tiket kali 6 juta, 60 juta ya. Nah, itu sudah bisa di sebagian pergi ke luar negeri, bangun rumah dan berangkatkan ibunya Bu Rafika pergi umroh. Oh, tepuk tangan untuk Rafika ya. Nah, ini juga kita lihat di sini ya. Periode yang sekarang ini sudah ada juga nih yang 10 tiket tuh. 10 tiket Singapura atau uang tunai. Ya, saat ini mungkin nggak bisa jalan-jalan dulu, Pak. Nggak apa-apa, uang tunai diberikan oleh perusahaan kita 10 kali 6 juta, 60 juta. Ya. Kemudian Coach Rafika saat ini sudah dapat lagi nih. Wah, kemarin dapat 60 juta, sekarang udah 18 juta nih. Ya, masih ada periode sampai Juni. Ini kan sekarang baru April, kan masuk Mei kan. Nah, Mei ini kita sebentar, saya masukkan dulu ini. Oke. Ya. Nah, jadi saat ini Mei, ya Mei Juni masih ada 2 bulan untuk semua bisa mencapaikan target-targetnya. Ya, setiap ada program kompetisi ini Anda boleh capai siapapun, ya bukan hanya peringkatnya apa, siapapun baru masuk pun boleh bisa ikut. Tanyakan ke coach Anda, ya. Dari 60 juta, ada yang 18 juta, 18 juta, ada yang 12 juta, ya. Ada yang 6 juta banyak banget, ya, banyak banget. Ini juga ada lagi nih, halaman berikutnya juga yang dapat 6 juta masih banyak, ya. Nah, ini juga ada lagi teman-teman kita, ya, yang dapatkan juga bonus, ya, kompetisi, menang kompetisi di komunitas YES ini, ya, dengan penghasilan juga di luar daripada penghasilan yang lain, ya, daripada untuk mereka jadi untuk dapatkan penjualan langsung, ya, sponsoring langsung, ini semua di luar itu semua. Ini kompetisi, ya, luar biasa. Kemudian, nah, tadi sudah level berapa? 3. Nah, gimana untuk jadi level 4? Oke, sama, polanya nggak ada yang rumit-rumit. Yang tadi, director kan, Anda punya 5 manajer sebagai director. Sekarang, Anda sebagai director menciptakan, membantu teman-teman Anda untuk dapatkan juga sama seperti Anda tadinya. Waktu jadi pengusaha level 3, Anda membantu 5 teman Anda menjadi director yang punya penghasilan 8 juta per bulan. Nah, dengan membantu 5 teman mendapat hasil 8 juta per bulan, Anda juga naik lagi jadi level 4. Oh, so simple kan? Jadi untuk kenaikan dari level 1, 2, 3, 4, ngikutin aja ini. Saya juga dulu sama, saya juga nggak ngerti itu ya, saya ikutin aja. Saya nyontek aja ini. Dan saya kerjakan, saya nurut sama mentor saya 2M. Cukup di sini nggak perlu orang yang terlalu hebat, tidak perlu orang yang terlalu pintar, cukup 2M. Nurut dan nyontek. Nah, kalau di sekolah Anda nggak boleh nyontek toh, kuliah nggak boleh nyontek ya, ujian bisa coret langsung disobek ya. Kalau di sini semakin pinter nyontek, semakin sukses ya. Oke, nah jadi Anda naik jadi pengusaha level 4 di sini, Anda dengan membantu teman-teman Anda 5 orang menjadi director dengan penghasilan 8 juta.
Dengan seperti ini, Anda punya passive income berapa? Wow, 50. 50 sampai 200 juta, iya. Di mana kita membantu teman kita 8 juta, ada 5 orang, Anda dapat 50 juta minimal. Bahkan ada sampai 200 juta, tergantung omsetnya. Ya, namanya bisnis pasti tergantung dari omset. Ya, namanya kita kerja, kita digaji, kita dikasih bonus pun dari hasil yang kita hasilkan kepada perusahaan. Betul? Kalau kita mau jadi juara kelas, juga dari hasil kerja kita. Semua ada targetnya. Betul? Jangan takut dengan target, karena memang semua hidup ini ada targetnya. Kalau Anda tidak ada target, tidak ada tujuan, tidak ada satu goals, Anda hidup seperti mayat hidup. Jalannya seperti biasa aja, day by day, rutinitas, ya. Tinggal tunggu mati kalau kayak gitu. Nggak seru. Ya, kalau di sini kan jadi lebih bergairah kita semuanya, ya, semua lebih bergairah sehingga kita bisa punya tujuan yang jelas. Nah, jadi level 3 sudah, level 4 sekarang kita sudah sampai di level 4 dengan membangun 5 tim, mungkin omset 125 juta per bulan, ya. Nah, inilah level 4. Level 5 yang mana, Pak? Nah, kita akan sampai ke level 5, yaitu yang tadi saya bilang, ya. Level 5 itu adalah pemilik saham. Nah, kalau pengusaha level 5 adalah pengusaha yang pemilik saham KK Indonesia. Dan targetnya di tahun 2025, saya sudah bisa mencapai dari pengusaha level 5. Karena saya menjadi seorang pemilik saham di KK Indonesia, ya. Dan semua anggota komunitas YES yang mempunyai peringkat CSD, ya. Nah, ini nanti Anda tanyakan kepada coach Anda, semua yang ada CSD ini berhak untuk menjadi seorang pemilik saham di KK Indonesia, ya. Dan di tahun 2025 KK Indonesia akan go public, dan kita akan jadi pemilik sahamnya, maka kita bisa mencapai pengusaha level 5. Ya, tentunya para CSD ini mempunyai minimal 8 director. Kalau tadi kan 5 ya, ini semua 8 director, bahkan ke atas, 8 ke atas. Nah, itulah yang akan menjadi pengusaha level 5. Kalau masih ada belum jadi pemilik saham, itu masih level pengusaha level 4. Ya, oke. Nah, kita berikut ini akan lihat satu anak muda. Ya. Nah, ini ada saja ini dapatkan di masa pandemi ini loh, ya. Beliau ini usia 26 tahun, anak dari Semarang, ya, anggota YES juga, YES Semarang, namanya Hendry Vino, ya. Beliau itu mulai di komunitas YES usia 21 tahun, 5 tahun, ya. 5 tahun yang lalu dia gabung di komunitas YES bersama KK, dia jalankan, ikuti, nurut dan nyontek dengan mentornya. Dalam 5 tahun, bayangkan, ya. Beliau sudah ada di satu Mercedes SLK-nya. Ya, ini kira-kira 1 M lebih nih, 1 M setengah mungkin ya. Dia bisa dapatkan. Hendry Vino ini omsetnya, saya dengar terakhir dari sahabat saya, mentornya, sekitar 2 miliar 1 bulan omsetnya. Wow, ya. Dari reseller, sama seperti kita semua. Dari mulai ratusan ribu, jutaan per bulan. Ya, mungkin 1 paket family, 2 paket family saja, tapi sekarang bisa miliaran. Kenapa? Karena resellernya banyak. Membangun begitu banyak reseller, membangun manajer, membangun director. Nah, ini sudah pengusaha level 4 beliau ini. Dan nanti juga ini akan bersama-sama kita akan jadi pengusaha level 5 Hendry Vino. Usia 26 tahun. Makanya Anda beruntung. Teman-teman yang masih usia 18, 19, 20 kenal YES dan kenal KK, ini luar biasa. Salah satunya Vino, ya. Saya akan coba putarkan filmnya ya. Ini kan ada fotonya. Kalau mau lihat filmnya, saya coba share screen yang lain ya. Oke. Bentar. Ya. Luar biasa ya. Vino itu ya. Saya akan coba share screen. Ada videonya ya. Wah, mantap. Bentar ya. Saya putarkan. Ya. Anda sudah tershare? Ya, sudah langsung. Ya. Ya. Ini mersinya keren ya. Tuh, dalamnya seperti ini. Nanti dengarkan apa kata-kata dia. Tuh, kayak transformer kan? Ini Mercy sangat canggih ini. Wah. Thank you untuk Tuhan, thanks God.
Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk keluarga, ya orang tua saya terutama, bukan duit orang tua, tapi berkat doa orang tua. Dan terima kasih juga untuk komunitas Yes dan perusahaan KK Indonesia. Kita nonton sekali lagi ya, ulangi ya, bagi yang tadi masih terputus-putus mungkin. Oh, ini kabriolet namanya ya, SLK kabriolet yang bisa terbuka atasnya, otomatis. Ya, thank you untuk Tuhan, thanks God. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk keluarga, ya orang tua saya terutama, bukan duit orang tua, tapi berkat doa orang tua. Dan terima kasih juga untuk komunitas Yes dan perusahaan KK Indonesia. Yes. Oke. Luar biasa ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Kita kembali ke slide. Tadi sebelumnya kalian mau tanya, tadi Vino ngomong apa ya di videonya ya? Dia bilang terima kasih kepada orang tua ya. Bukan duit orang tua, tapi apa? Doa orang tua ya. Orang tua kasih doa, semangat dia dengan komunitas Yes dan KK Indonesia bisa menghasilkan tadi yang dia dapatkan. Ya, luar biasa ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke slide. Oke, nah inilah Vino ya dengan Mercedes SLK-nya kabrioletnya ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa selanjutnya? Setelah Anda tadi sudah tahu ya dari bagaimana mendapatkan dapat pengalaman dari saya, kemudian juga tadi cara-caranya untuk menjadi dari mulai pengusaha level 1 sampai pengusaha level 5 ya. Nah, sekarang what's next? Kembali lagi. Anda kan baru mulai dari awal. Apa yang harus saya lakukan ke depannya? Oke, ada 3 hal. Satu adalah yang pertama, lakukan apa? 3P. Ya, yang kemarin Coach Henry sampaikan. Pakai, percaya, promosi. Kalau Anda nggak pakai, Anda nggak bisa yakin. Ya, kalau nggak yakin, jangan promosi. Jangan terbalik. Kalau orang promosi dulu, belum pakai, nanti kalau ditanya sama teman Anda nggak bisa jelaskan, Anda nanti KO. Ya, kayak petinju itu nanti kena KO dulu. Nah, maunya sekarang itu harus latihan dulu, pakai dulu. Makanya perusahaan kan memberikan kan, supplier kita luar biasa, memberikan satu sampel produk untuk Anda semua yang memang baru membayar 99K, yang baru bergabung bersama komunitas Yes, Anda akan dapatkan satu produk yang Anda boleh pilih. Silakan Anda hubungi coach Anda masing-masing untuk pilih produk-produk yang dapat free-nya dari supplier kita. Pakai, percaya, promosi. Ini yang pertama Anda harus lakukan ya. Nah, yang kedua Anda harus lakukan adalah stay connected with your coach every day ya. Sering kontak ya. Anda tanya, coach ini gimana, caranya gimana, apa yang harus lakukan ya, produk apa yang ini, yang bagaimana cara pakai produknya, bagaimana cara promosikan. Anda terapkan aja yang Anda sudah belajar kemarin 2 hari. Menggunakan Instagram, menggunakan WA, offline, mungkin Anda tetangga, ya, bisa bertemu meskipun pakai masker, gitu ya, ngobrol-ngobrol sebentar, kalau mungkin di tempat olahraga atau apa. Nah, Anda gunakan teknik-teknik yang sudah diberikan, cara-caranya Anda pakai, dan jangan lupa connect terus dengan coach Anda. Ya, penting. Karena coach Anda akan membantu Anda membangun mindset Anda. Ya, yang sekarang ini masih ragu-ragu, banyak mental block, ya, banyak keraguan, banyak ini, hal ini, pengen maju kok nggak melangkah-melangkah. Nah, ini. Ya, Anda perlu connected dengan your coach. Itu nomor 2, syarat nomor 2. Next, yang ketiga adalah plan and practice. Anda buat perencanaan bersama mentor Anda dan praktek. Sehari minimal 2 jam aja. Ya, lakukan. Coba lakukan. Jadi, Anda yang kuliah, Anda yang sedang bekerja, Anda yang saat ini sedang masih ibu rumah tangga mungkin, ya, lakukan coba. Bisnis KK bersama komunitas Yes ini 2 jam sehari, ya. Plan your work and work your plan. Oke, bersama mentor Anda, yuk bikin rencana dan praktek. Online boleh, melalui video call boleh, kan bisa grup call,
video call 4 orang. Nah, Anda bisa presentasi ke 4 orang teman-teman Anda, ya, sambil cerita pengalaman Anda share aja 4 video call. Kan di WhatsApp bisa 4. Oke. Nah, lakukan 3 hal ini aja. Jadi pertama apa? 3P, pakai, 3P. percaya, promosi. Yang kedua adalah connect with mentor. Ketiga, plan and practice. Nah, itu sekarang tugas Anda, ya. Sebagai reseller level 1 pengusaha, Anda lakukan 3 hal ini, Anda akan bisa terus nanti bertahap naik terus, ya. Oke. Nah, kelas selanjutnya adalah training pengusaha level 1, ya, namanya NRT, New Reseller Training, ya. Nanti akan diinfokan oleh para coach Anda kapan ada training pengusaha level 1 ini. Kita akan adakan juga nanti kalau memang masih masa pandemi, masih PSBB, kita akan gunakan Zoom juga, ya. Kita akan gunakan online juga, media-media online untuk kita bisa menyampaikan training-training ini supaya membangun Anda menjadi pengusaha level 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke? Itu saja dari saya, rasa cukup untuk hari ini, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda. Pengalaman saya yang saya sudah bagikan, cara-cara membangun dari level 1 sampai level 5, ya. Nah, ini sudah saya jelaskan semua, dan lanjutnya adalah Andanya. Tentukan, putuskan, saya mau sukses dan belajar mendapat penghasilan di komunitas Yes, laksanakan bersama mentor-mentor Anda, coach-coach Anda. Oke, itu saja saya kembalikan ke David. Terima kasih semuanya. Sukses untuk Anda, ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin. Coba saya buka kolom chat, ya. Oke, saya coba lihat chatnya. Sekarang sesi tanya jawab nih, ya, kelihatannya, ya, Coach David, ya. Ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sempat teman-teman chat. Ada juga yang pertama ini mengenai Pak Yos. Saya mau mengajak teman saya untuk gabung dengan komunitas Yes dan ngajak bisnis, tapi saya masih belum tahu cara ngomong atau ngajaknya bagaimana. Mungkin Pak Yos bisa. Ya, kalau Anda mau mengajak teman untuk bergabung komunitas Yes, ya Anda ceritakan saja. Anda ikut PRM, ya, Anda ikut seminar The Rise of Millennial. Yuk ikutan seminar. Kan seminarnya bayar 99.000. Dengan ikut seminar TRM aja sudah bergabung dengan komunitas Yes. So simple, ya. Kan Anda mau ngajak kan jadi nggak usah rumit-rumit. Ayo kita ikut seminar TRM berikutnya yuk. Nah, nanti tanyakan ke coach Anda kapan kita ada TRM lagi, Anda bisa ikut, ya. Hanya membayar 99.000, sudah ikut dapat 3 hari seminar, dapat juga komunitas. Nah, so simple, ya. Atau mungkin dia butuh produk, ya, ataupun yang dia butuhkan saat ini kalung. Nah, begitu dia, oh, untuk anti radiasi, perlu untuk proteksi diri, silakan. Dengan membeli paket ini, dia otomatis sudah bergabung dengan komunitas Yes. Sederhana, nggak usah rumit-rumit, ya. Pokoknya ikut seminar bisa, beli produk bisa, ya. Pengen jadi reseller, dapat penghasilan. Saya sekarang kok nggak punya penghasilan, boleh. Modalnya selembar uang kertas saja, 100.000 rupiah. Masih kembali 1.000. Simple. Nggak usah banyak pikirin, ya. Mulai melangkah. Oke, siap, mantap sekali ya. Jadi tinggal ngomong aja ya Pak Yos, ya, ajak dengan 1 lembar uang itu sudah bisa langsung gabung, ya, luar biasa. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Coach Yos. Kendala saya itu adalah mengatur manajemen antara pekerjaan di luar Yes dengan bisnis Yes. Nah, gimana caranya biar saya bisa menempatkan kedua-duanya biar sama-sama jalan? Karena terkadang satu pekerjaan itu sudah kerasa capek, jadi mau ngerjain yang lain juga nggak keburu atau nggak sempat gitu. Nah, itu mungkin ada masukan dari Pak Yos, gimana ini Pak Yos? Boleh. Oke, jadi kalau manajemen waktu, kuncinya cuma satu, yaitu namanya prioritas. Ya, kalau Anda merasa bisnis KK dan komunitas Yes ini penting, maka Anda jadikan prioritas juga. Pekerjaan Anda juga prioritas. Tapi kalau nggak diprioritaskan, nanti capek, nanti nggak punya waktu. Ya, tapi kalau sudah diprioritaskan, pasti dikerjakan. Sama seperti kita olahraga. Olahraga penting kan? Tapi kalau nggak jadi prioritas, kita nggak jadi olahraga. Mending ngerjain yang lain dulu. Udah keburu capek mau olahraga. Nah, udah keburu lelah. Nah, jadi nggak sempet. Tapi kalau namanya prioritas, pasti akan disempatkan. Pasti ada waktu. Tadi saya sudah bilang, 2 jam aja sehari.
Dari 24 jam Anda, lakukan 2 jam. Ya, kalau Anda mau tambah porsinya silahkan. Nanti 2 jam, jadi 3 jam, jadi 4 jam, Anda yang atur. Kan namanya pengusaha di bidang atau di komunitas YES ini kan bebas mengatur waktu. Ya, tidak seperti waktu kita bekerja. Harus dari jam sekian ngapain, jam sekian sampai jam sekian ngapain, ya, jam sekian, itu sudah diatur oleh bos. Kalau di sini Anda mengatur skala prioritas. Jadi, kalau sudah ada prioritas, tidak ada istilah capek. Nah, komitmen, ya. Cukup mungkin David, ya, semoga bisa menjawab. Oke. Terima kasih. Siap, terima kasih Coach Yos. Ya, di sini saya bantu juga untuk memberi infokan pertanyaannya teman-teman ya. Mungkin ada satu lagi Coach Yos pertanyaannya. Nah, ini saya orangnya itu pendiam. Jadi agak sulit buat bersosialisasi dan merangkai kata. Jadi ada sedikit kesulitan dalam berbisnis online. Nah, gimana caranya supaya konsumen juga bisa beli ke produk yang kita jual? Mungkin bisa dijawab oleh Coach Yos. Oke, ini pertanyaannya online ya, untuk di online ya David ya. Oke. Yes, di online, betul Coach. Teman-teman semua ya, tadi saya sudah bilang, bisnis kita ini buat siapa aja bisa. Mau dia pendiam, maunya yang gimana pun, mau dia apapun, asal mau aja, asal punya kemauan ya, mau nurut dan mau nyontek, itu sudah cukup. Nah, yang mau saya sampaikan, kalau misalnya bicara mengenai online, kesulitan kata-katanya, apa sih yang supaya menarik? Nah, sekarang kan dunianya tinggal buka itu Instagram, ya, tinggal buka Facebook, lihat orang lain punya. Salah satu ilmu kehidupan untuk sukses adalah nyontek. Ya kan? Anda kan tinggal baca caption mana yang menurut Anda menarik, ya. Bukan Anda yang bikin, nggak apa-apa. Ambil, copy, robah dikit, paste, send. Betul? Copy, paste, edit sedikit, send. Boleh? Ya boleh. Ya. Dan ini kan memang kalau sudah di medsos, itu semua terbuka. Tidak ada hak paten. Kata-kata ini punya saya loh, Anda nggak boleh pakai. Tidak bisa. Ya, silakan. Yang susah untuk merangkai kata-kata, buka aja Instagram, buka Facebook. Cari yang bagus, copy, paste, edit, send. Selesai. Oke. Ya. Ada, jangan lupa, kkindonesia.id. Nah, kan KK punya ada Instagram kkindonesia.id ya. Buka aja di situ, gambar-gambarnya keren-keren ya. Sudah nggak usah cari lagi desainer, bagaimana fotonya, bagaimana kasih bunganya, semua sudah dirangkai oleh KK. Anda tinggal nyontek aja dari situ, ambil, copy, paste. Ya, kalau ada kata-kata sedikit, send. Udah, jurusnya itu salah satu ilmu kehidupan untuk sukses adalah nyontek. Makasih. Nyontek ya, siap. Ya, oke. Jadi seperti ATM ya begitu Coach Yos ya, ATM ya. Amati, tiru, kita modifikasi lagi gitu ya. Betul, itu jurus kehidupan saya. Oke, ya siap luar biasa. Manfaatnya dan jawaban-jawaban dari Coach Yos. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk Coach Yos teman-teman. Ya, terima kasih untuk Coach Yos yang sudah berbagi. Ya, cukup pertanyaannya ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti bisa teman-teman bisa berikan kepada mentor yang nanti akan mentor bantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke. Nah, baik, kita masuk ke sesi akhir teman-teman. Tapi ya, terima kasih kepada Coach Yos. Ya. Sebelumnya sebelum masuk ke sesi akhir. Satu slogan dari saya teman-teman. Ya. Oh, boleh silakan Coach Yos. Kita ucapkan. Muda berkarya. Muda berkarya. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Mati masuk surga. Wah, luar biasa. Muda berkarya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itulah bersama komunitas YES Indonesia kita bisa raih semua itu. Amin. Amin. Wah, saya dapat belajar banyak juga nih. Muda berkarya, tua kaya raya, mati masuk surga. Amin. Mantap. Terima kasih Coach Yos, luar biasa. Oke, ya.
Teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi akhir, saya undang kembali teman-teman untuk kita foto bersama ya teman-temannya. Jadi saya undang teman-teman bisa nyalakan lagi fotonya, buka lagi fotonya, dan kita bisa lihat ke arah kamera untuk saya foto kembali teman-teman ya. Oke, sebentar. Saya ini dulu. Sip, boleh dong responnya, jempolnya. Sebentar, saya menunggu beberapa teman-teman yang belum hadir. Ya, oke, sebentar. 1, 2, 3. Sebentar ya. Oke, tunggu sebentar.